Halo sobat anime, sorry nih agak telat uploadnya. Nih entah sore, siang, ataupun malam, atau mungkin hari Sabtu. Tapi yang jelas ini video adalah jatah hari Jumat. Tapi ya harus melalui proses banding dulu, biar nggak kuning baru bisa dirilis. Atau jangan-jangan ini tetap kuning tapi ya terpaksa harus diupload ya gimana? Ini semua demi ya para pendengar setia dari channel Bang Jack ini. Tapi ya sudahlah. Namun sebelumnya kita bacakan donasi, tapi besok aja ya. Soalnya si bocil ini lagi keluar. Jadi ya Bang Jack lupa minta bantuin suruh bacain. Tapi yaudahlah besok ya Bang Jack bacain. Waduh. Yuk kita gaskan dulu si jawabannya. Ya semoga aja ini masih baik-baik aja. Soalnya hari ini Bang Jack dapat kabar 2 yang tumbang. Waduh. Yuk kita gaskan dulu yuk. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zaufan dirinya telah menebak situasi apa yang sebenarnya terjadi di 300 tahun lalu. Di saat sebuah terjadi peristiwa kelam yang ada di Tianyu. Peristiwa sejarah yang telah memporak-porandakan sebagian besar kekaisaran yang telah dilakukan oleh seorang bocah yang tiba-tiba saja muncul. Dan ternyata peristiwa besar yang telah terjadi 300 tahun lalu dan melalui sebuah analisa dari Zaufan, kalau sebenarnya peristiwa itu hanyalah sebuah rekayasa yang diciptakan oleh kaisar untuk kepentingan pribadinya. Dan jelas merasa dipermainkan selama 300 tahun membuat Gusantong dia benar-benar sangat amat kesal dan tidak terima. Dan itu membuat dirinya bertanya untuk mengkonfirmasi apakah cerita dari ayahnya ini benar apakah tidak. Dan itu membuatnya berujar, apa yang ayah katakan itu apakah itu benar? Ujar dari Gusantong yang telah emosi. Dan melihat Gusantong yang saat ini terlihat tidak baik-baik saja dan terlihat sedang menahan emosi tingkat dewa, membuat Shadow King dia terlihat syok, ternotis akan respon apa yang akan diberikan oleh Gusantong. Dan itu membuatnya berujar, tidak, itu hanyalah sebuah tebakan yang tidak berdasar. Mustahil bagi dirinya bisa tahu tentang apa yang telah terjadi di 300 tahun lalu, ujar dari Shadow King. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Zaufan. Ya, aku memang tidak tahu. Aku hanya menebaknya saja. Namun, bukankah apa yang aku katakan itu cukup masuk akal? Khususnya ya saat kau keceplosan dengan apa yang telah kau katakan sebelumnya. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Gusantong. Ya itu benar. Lantas bagaimana kau bisa tahu tentang karakter ayah angkatku? Ujar dari Gusantong. Dan itu juga membuat Shadow King dia terdiam. Dia terdiam berpikir sejenak sebelum dia berujar. Dengan kekacauan yang telah terjadi sebelumnya, bukankah sudah sewajarnya bagi kami untuk dapat menyelidiki latar belakangmu secara menyeluruh? Memangnya apa yang aneh dengan hal itu? Sambut dari Shadow King. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh Shadow King membuat Zaufan dia berujar, wah, Shadow King, kau memang memiliki ingatan yang baik ya. Yang aku tahu, ayah angkat dari Gusantong ini hanyalah seorang rakyat biasa. Dan kau dapat mengingat kepribadiannya selama 300 tahun. Rupanya kau itu benar-benar sangat amat peduli dengan dirinya ya. Ujar dari Zaufan yang membuat Gusantong dia terlihat emosi menahan amarahnya. Dan jelas melihat ekspresi dari Gusantong membuat Shadow King dia tahu kalau ini akan berbahaya. Di mana saat kecil ia juga berujar semuanya. Jadi ternyata aku tidak pernah memiliki keluarga. Ya di sini Gusantong dia marah-marah, benar-benar marah, melepaskan amarahnya di sekitarannya. Dan itu membuat fluktuatif energi benar-benar terpancar di sekitaran tubuhnya. Dia benar-benar melepaskan emosi yang ada di dalam tubuhnya hingga membuat dirinya harus menangis karena memang merasa telah
dikhianati selama lebih dari 300 tahun itu. Dan itu benar-benar membuatnya kecewa. Dan Zaufan yang melihatnya, dia pun tahu seperti apa yang dirasakan oleh Gu Santong saat dikecewakan. Mengingat dirinya juga pernah merasakan hal itu. Sedangkan untuk mereka, Shadow King yang tahu kalau ini akan merepotkan, membuatnya berujar, "Gu Santong, ayah angkatmu itu, dia adalah salah satu dari kami. Dia begitu peduli dan loyal, setia kepada kekaisaran, dan dia telah pergi tanpa adanya penyesalan. Dan sebagai putranya, kau harus mengikuti jejak keinginannya untuk melindungi negeri ini." Sambut dari Gu Santong yang sudah termakan amarah dan tidak peduli lagi dengan apa yang telah dikatakan oleh Shadow King. Karena dirinya sudah merasa telah dimanfaatkan selama lebih dari 300 tahun. Dan sembari melepaskan amarahnya, melepaskan emosinya, Gu Santong dia berujar, "Selama lebih dari 300 tahun, kalian sudah menipuku selama 300 tahun. Ujar dari Gu Santong sembari melepaskan amarahnya, emosinya. Dan itu membuat dirinya termakan emosi dan tanpa sadar dirinya mencoba untuk kembali bertransformasi menjadi kilin. Namun sebelum emosi makan dirinya lebih jauh lagi, di sini Zaufan dia berdiri di hadapan Gu Santong. Zaufan dia mendekapnya serta memeluknya sembari mencoba untuk menenangkan amarahnya dengan berujar, Sanzi kecil, di dunia ini dipenuhi dengan kebenaran dan juga kebohongan. Namun di antara semua dusta yang ada juga sebuah kebenaran yang telah tersembunyi di balik kebohongan. Sekalipun kejadian itu telah berlalu 300 tahun lalu dan itu semua kebohongan, namun itu semua bukan berarti ikatan ayah dan juga anak yang kalian miliki itu adalah sebuah kepalsuan. Ujar dari Zaufan yang membuat Gu Santong yang mendengarnya dia bingung. Dan itu juga membuatnya bertanya, "Ayah, apa maksud ayah? Apakah ayah angkatku itu dia benar-benar memperlakukanku sebagai putranya?" "Ya, kau benar. Bahkan seorang pria jahat sepertiku saja, aku masih dapat memperlakukanmu sebagai seorang anak. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan cinta hal yang sama? Jika memang begitu, maka jalan demo ini akan menjadi sia-sia." Ujar dari Zaufan sembari tersenyum, mencoba menenangkan amarah dari Gu Santong yang memang meluap-luap. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Zaufan dapat dipahami oleh Gu Santong. Dan itu juga membuat Gu Santong dia kembali menarik semua aura amarahnya dan mulai menangis layaknya seorang anak kecil pada umumnya. Dan melihat Gu Santong yang telah mulai tenang dan tidak lagi termakan emosi, membuat Zaufan kini melirik ke arah para penjaga naga, di mana dirinya ia juga berujar, "Dengarkanlah, kalian bertiga, hari ini aku dan juga Gu Santong akan mengampuni kalian sebagai bentuk melunasi hutang budi. Namun mulai saat ini kalian dan juga Sanzi kecil tidak lagi memiliki sebuah hubungan dan dia bukanlah lagi salah satu dari penjaga naga milik kekaisaran. Apakah kalian paham? Apakah kalian mengerti?" Ujar dari Zaufan yang membuat Shadow King yang mendengarnya ia pun paham apa yang dikatakan oleh Zaufan. Dan itu juga membuat dirinya terdiam sebelumnya dia memutar tubuhnya dan dirinya juga berujar, "Baiklah. Kita akan akhiri perjanjian kita di masa lalu dan kita akan bertemu lagi suatu saat nanti." Ujar dari Shadow King sembari dia pergi meninggalkan tempat ini. Karena dia tahu kalau dirinya tidaklah mungkin dapat mengalahkan Zaufan dan juga Gu Santong di waktu yang sama. Dan setelah Shadow King pergi, di sini Tuan Sima dia pun pergi menyusulnya dan hanya tinggallah Tuan Fang Kubai di mana dirinya berujar, "Zaufan, dengan gaya yang kau miliki, kenapa kau tidak mengambil kesempatan ini untuk menghabisi kami hari ini?" tanya Tuan Fang. Namun untuk Zaufan dia berujar, "Mereka pikir aku adalah orang tipe yang baik hati ya?" "Tidak, tentu saja tidak.
aku tidak seperti itu. Aku melakukan ini semua hanya demi Gu Santong. Karena aku tidak ingin dirinya dibutakan dengan rasa benci. Ujar dari Zhao Fan yang membuat Tuan Fine yang mendengarnya dia shock, dia ternotis. Namun bersama dengan hal itu juga dirinya tersenyum. Karena dia tahu Zhao Fan tidak seburuk itu. Dan itu juga membuatnya berujar, ya, pelayan Zhao. Memang kau dapat mengendalikan orang yang telah dibutakan oleh rasa dendam. Ya, tampaknya kekejamanmu itu hanya kau tunjukkan kepada dunia. Sementara kau sangat hangat untuk orang-orang yang ada di sekitaranmu. Ujar dari Tuan Fang yang membuat Zhao Fan dia berujar, ya. Lantas, memangnya apa hubungannya dengan dirimu? Tanya dari Zhao Fan. Tentu saja ada hubungannya dengan diriku, ujar Tuan Fang. Karena kau, jangan pernah kau lupakan ikatan persaudaraan yang telah kau miliki dengan pangeran ketiga. Karena dirinya belum pernah sekalipun mengecewakan dirimu. Jadi, aku hanya bisa berharap agar kau jangan pernah mengecewakan dirinya. Karena selama ini dirinya belum pernah membuat kau malu, ya kan? Ujar dari Tuan Fang yang membuat Zhao Fan dia ternotis. Jadi maksudnya adalah si bocah gendut ini toh. Jadi orang ini dia ingin aku berhubungan baik dengan si pria gendut ini. Sedangkan untuk Tuan Fang dia berujar, Zhao Fan, akhirnya aku paham bagaimana cara kau memperlakukan orang-orangmu. Namun kau tenang saja. Pangeran ketiga dirinya tidak akan pernah sekalipun menjadi musuhmu. Namun biar aku berikan kau satu buah saran. Rencana milik Kaisar lebih dalam dari apa yang telah kau bayangkan. Dan seluruh situasi yang ada di Tianyu ada di bawah kendali penuhnya. Jadi aku sarankan agar kau berhati-hatilah. Ujar tadi Tuan Fang kepada Zhao Fan yang membuat Zhao Fan dia berujar, kau ini adalah penjaga naga, salah satu penjaga milik Kaisar. Lantas, kenapa kau? Namun di sini Tuan Fang dia langsung pergi aja sembari dia juga berujar, Gu Santong, kita belum lama bertemu, kita belum lama menghabiskan waktu bersama. Namun aku juga turut senang karena kau beruntung ada Zhao Fan di sisimu. Karena dia selalu memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarannya. Ujar dari Tuan Fang Qiubai. Sedangkan untuk Zhao Fan dia berujar, Sanzi kecil, ayo kita pulang ke rumah. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Kapan selanjutnya? Aduh, Bang Jack gak bisa janji nih. Tapi gak tau lah. Ditunggu aja. Mungkin selama channel ini masih baik-baik aja, semua akan terus berlanjut seperti biasa. Dan terima kasih juga karena kalian telah membantu mensupport Bang Jack sampai detik ini. Dari 2 tahun yang lalu ya. Waduh. Dan sampai jumpa juga di part selanjutnya. Kapan? Gak tahu. Dan semoga aja YouTube masih baik-baik aja sama Bang Jack. Nggak kena Dismon, nggak kena Dolkun lagi. Edan. Semoga baik-baik aja lah. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Aduh, nggak apa-apa nih curhat dikit tuh. Soalnya ini banyak juga yang tumbang. Ada si Buron, ada si Jam, ada si OP, tumbang semua. Bang Jack juga udah cerita-cerita juga nih sama si itu cerita manhwa. Kami di MDM-an itu informasi gimana cerita-cerita. Dan dia juga kasih banyak saran, masukan yang luar biasa. Penjelasannya mantap sekali. Tapi gitulah, masih kembali lagi. Dan selama masih baik-baik aja, semua akan berjalan seperti biasa. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih banyak. Thank you.